Assalamualaikum, selamat sore. Pasti Mom sekarang sedang bersiap-siap untuk menyiapkan berbuka puasa untuk keluarga. Sambil juga tentunya tetap bermain bersama si kecil. Kita tahu dengan bermain biasanya si kecil juga akan mendapatkan pembelajaran yang banyak sekali. Si kecil tuh biasanya lebih cepat nangkep kalau kita mengajarkan sesuatu dengan cara yang menyenangkan. Nah, hari ini Moms, kita ingin mengajak Moms untuk mengenalkan tentunya agama Islam dengan cara yang menyenangkan kepada si kecil. Sambil ngabuburit tunggu waktu berbuka puasa, kita akan mendengarkan dongeng kisah-kisah Nabi. Nah, hari ini kita akan mendengarkan dongeng yang akan disampaikan tentunya di Instagram Mother and Baby Indonesia bersama Kak Didi dan juga Kak Nur, storyteller dari Rumah Dongeng Pelangi yang akan mendongengkan cerita seru tentunya. Ini dongengnya luar biasa sekali tentang kisah Nabi, keadilan Nabi Sulaiman dan Nabi Daud melawan raksasa Jalut. Nah, siap-siap ya Moms, ajak si kecil untuk menyaksikan live Instagram Mother and Baby. Nanti akan ada Kak Didi dan juga Kak Nur yang akan bercerita tentang Nabi Sulaiman dan juga tentang Nabi Daud ya. Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana, pantengin terus live Instagram Mother and Baby Indonesia yang kali ini bekerja sama dengan Rumah Dongeng Pelangi. Selamat menyaksikan. Oyo, selamat sore adik-adik semuanya. Selamat sore juga buat para moms yang nemenin si kecil buat standby lihat IG Live sore hari ini. Terima kasih ya. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Kak Didi, D-I-D-I, Kak Didi dari komunitas Rumah Dongeng Pelangi. Salam kenal. Semuanya udah tahu kan kenapa nonton IG Live sore hari ini? Iya benar. Kak Didi dari komunitas Rumah Dongeng Pelangi akan berkisah tentang para nabi. Tapi sebelumnya kakak mau tanya dulu nih, adik-adik semuanya yang di rumah, sampai hari ini siapa yang puasanya belum bolong? Oh, pasti banyak ya. Adik-adik keren banget ya, kuat-kuat puasanya. Nah, sekarang kakak mau tanya, kalau yang jadi lebih rajin mengaji, ada nggak di sini yang jadi lebih rajin mengaji? Oh, pasti kakak yakin di bulan Ramadan ini semuanya berlomba-lomba untuk memperbanyak ibadah. Benar bukan? Nah, sekarang karena adik-adik semuanya hebat-hebat, semuanya berpuasa full, semuanya rajin mengaji, kakak ingin memberikan hadiah buat kalian, yaitu kisah para nabi. Tapi Kak Didi gak akan berkisah sendiri. Kakak mau undang temen kakak, namanya Kak Nur. Oh iya adik-adik, tapi kakak mau minta tolong sama kalian. Jadi Kak Nur ini mulutnya terkunci. Dia bisa bicara kalau dibantu dengan mantra-mantra. Nah, adik-adik bantu Kak Didi ya buat mengucap mantra, membantu Kak Nur biar bisa bicara. Oke? Nah, nih. Kak Didi kasih contohnya ya. Jadi mantranya seperti ini. Cring 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 cring. Kayak gitu ya. Oke? Semuanya. Momsnya juga, jangan cuma si kecil doang. Oke? Nah, sekarang Kak Didi akan ajak Kak Nur dulu. Kak Nur, sebentar ya. Kak Nur, apa kabar? Kak Nur. Oh iya, adik-adik, Kak Didi lupa. Kita kan belum mengucapkan mantra. Makanya Kak Nur masih diem aja. Mulutnya masih terkunci. Nah, oke, sekarang kita bareng-bareng yuk ucap mantranya. Oke?
Semuanya tangannya mana-mana. Nah, oke, siap bareng. 1, 2, 3. Cering, 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 cering. Assalamualaikum, Kak Nur. Waalaikumsalam. Hai Kak Didi. Hai adik-adik. Hai. Hai Mam. Apa kabar semuanya? Assalamualaikum. Gimana, Kak? Kabarnya sore ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oh iya Kak Didi, aku nggak sendiri, aku ngajak temenku minta ikut Kak, karena tahu akan banyak teman-teman di sini, jadi dia mau ikut boleh ya? Boleh. Halo. Halo, Kak Didi, I miss you. I miss you too, Ali. Kamu apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oh iya, Ali, kamu lama Ya, gak Kak. ketemu Kak Didi. Kesibukannya apa sih? Kesibukanku karena adanya sekarang ini social dispenser jadinya agak berkurang Kak. Kok social dispenser? Dispenser Emangnya? itu tempat yang buat ngambil air minum. Oh, udah Mungkin. ganti ya? Bukan udah ganti. Mungkin maksud Ali adalah social distancing. Distancing, bukan dispenser jadinya ya Kak? Oh, bukan. Oh, oke. Iya deh, aku pikir udah ganti. Ya, gimana? Karena social distancing, Ali kenapa? Karena social distancing, jadi aku sih nggak terlalu sibuk Kak. Aku sekarang lebih banyak di rumah. Karena kan katanya itu sekarang yang paling baik ya Kak ya. Sekarang kesibukanku, kalau pagi-pagi aku dijemur kayak cucian sama Kanur. Dijemur? Kamu berjemur Iya. berapa lama? Aku sih seneng Kak berjemur, enak, anget matahari pagi. Aku pengennya 2 jam. Tapi kata Kanur, ntar aku gosong kalau 2 jam. Jadi 10 menit aja cukup. Ali, kalau kamu berjemurnya 2 jam, nanti kita ketemu Kak Didi udah nggak kenal. Gosong ya. Terus aku ini suka baca buku cerita Kak. Baca buku cerita sama Kak Nur, sama anak-anaknya Kak Nur. Kadang sama kucing. Ada kucing juga Kak. Terus aku selalu rajin cuci tangan pakai sabun biar bersih. Oh iya, penting banget itu. Terus aku selalu makan makanan yang bergizi, tidur cukup, minum vitamin, makan buah-buahan, sayuran. Teman-teman juga doyan sayuran kan sama buah-buahan kan? Ih, pasti ya. Kan Aku sama juga mamanya olahraga. juga pada disiapin. Iya ya. Olahraga juga Kak. Aku sempet-sempetin walaupun cuma sebentar Kak. Tunggu. Oh, jadi ini rahasia Ali bisa kelihatan tetap seger meskipun hari ini puasa kan? Ih, puasa. Aku mah belum bolong puasanya, masih full. Iya, benar. Berarti tadi itu tipsnya Ali ya, biar tetap sehat, tetap bahagia, tetap ceria meskipun puasa. Iya Benar Kak, gitu? begitu deh. Kak, kita di sini mau ngapain sih Kak? Kita di sini mau berbagi kisah sama teman-teman. Oh iya, kita kan mau berbagi kisah tentang nabi-nabi kan ya Kak? Iya dong. Tapi ngomong-ngomong tentang nabi, Ali tahu nggak nabi kita ada siapa aja? Nabi kita itu banyak Kak, tapi yang wajib diketahui ada 25 Kak. Wih, ternyata Ali pinter. Tahu nggak, kita punya lagu 25 nabi. Iya, aku pernah denger tuh Kak. Kita nyanyi aja yuk Kak, kita Kita nyanyi nyanyiin dulu yuk Kak. yuk. Kita nyanyi dulu yuk. Yuk. Oke. Tunggu sebentar ya, kakak nyalain musiknya. Adik-adik semuanya ikut nyanyi ya yang di rumah. Oh ya, ini mamanya pasti tahu nyanyi juga. Iya, Oke, Mom juga siap. nyanyi ya Mom ya. Adam Idris Nuh Soleh
Ibrahim, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Su'eb, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas dan Ilyasa, Yahya, Isa dan Muhammad, tentu semuanya Nabi kita orang Islam. 25 Nabi, Nabi umat Islam. 25 Nabi, itu utusan Allah. Ya Nabi, ya Rasul, ya Nabi, ya Rasul, ya Nabi, ya Rasul, ya Nabi, ya Rasul. Seru banget ya Ali. Ternyata Iya, Ali Kak. hafal. Iya Kak, apa Kakak? Ali. Itu lagunya bagus. Yang nyanyi siapa sih Kak? Namanya Kadea Ananda. Kadea Oh, Ananda Kadea itu Ananda. penyanyi cilik zaman dulu. Bagus kan lagunya? Bagus. Sekarang masih cilik nggak Kak? Kalau cilik Ya apa jadi enggak lah, kan zaman dulu ciliknya. Oh iya, aku inget Kak. Aku tuh pernah diliatin videonya juga sama Kak Nur. Lagunya Oh iya? Kakak Dea yang judulnya ada baju baru gitu Kak. Oh iya, coba Gini. mana kakak tes. Bener Iya, nggak? mau dengerin ya? Gini. Iya dong. Baju baru, alhamdulillah, untuk dipakai di hari raya. Kalau aku penuh puasanya, dapat baju baru dari Kak Didi. Oh, modusnya pinter banget. Sosokan mau nyanyi, taunya nodong kado. Iya, sama sepatu juga nggak apa-apa sih kalau Kak Didi mau kasih. Ya udah. Karena Ali puasanya penuh, Kak Didi nanti kadoin deh. Tapi tahun ini Kak Didi kirimin sepatu sebelah kiri dulu ya. Tahun depan kakak kirimin yang sebelah kanannya. Iya. Tapi kak hadiah baju lebaran sepatu tuh nggak penting ya Kak ya. Kalau ada alhamdulillah, kalau nggak ada nggak apa-apa. Yang penting full puasanya. Benar banget. Yang penting ibadahnya. Oh iya, Iya. Ali, kan kita mau berbagi dongeng. Bukan dongeng, Oh, iya. kisah ya. Kisah Nabi. Kisah, Kak. Gimana kalau kita bagi tugas aja? Siap, bos. Bagi tugas ya, kakak satu, Iya, kamu siap. satu. Kak Didi Oke. mau cerita, karena namanya Kak Didi dari huruf D, jadi kakak mau cerita tentang Nabi yang dimulai dari huruf D juga. Oh, aku tahu Kak. Siapa? Pasti Nabi Daud alaihissalam. Bener banget, pinter deh kamu. Kalau kamu mau cerita tentang Nabi siapa? Aku mau cerita Nabi itu aja deh, putranya Nabi Daud Kak. Kakak tahu nggak? Teman-teman tahu nggak teman-teman? Tahu? Kalau Kak Didi tahu dong, tapi nggak tahu nih. Iya. Adik-adik semuanya tahu nggak siapa putra Nabi Daud? Kasih clue dong, Ali. Kasih clue ya. Clue-nya, Iya. punya mukjizat, bisa bahasa hewan. Dia bisa ngobrol sama hewan-hewan. Dia Aku sangat ikut adil kasih dan clue ya. bijaksana. Hurufnya dimulai dari S. Terus? U dan seterusnya. Nabi Sulaiman. Yeay, 500 buat tadi dibuat beli bakso. Hari ini bakso 500 gak dapet. Dapat kan ada lagunya. 500 perak yang banyak baksonya. Tidak pakai Itu lagu zaman saus, dulu. tidak pakai sambal, tidak pakai mangkok. Iya, 500 sekarang nggak pakai mangkok ya. Udah. Pakai piring, bawa Gimana sendiri. kalau kita mulai aja yuk? Oke. Boleh nggak? Kak Didi mulai ya. Oh ya, Iya, Kak tapi Didi dulu. sebelum kakak mulai kisahnya, kita minta adik-adik semuanya buat nyanyi lagu wajib kita.
Oh iya, biar adik-adik Jadi siap. adik-adik dan mams, kita kalau sebelum bercerita ada lagu wajib yang harus dinyanyikan bersama. Semuanya Iya. kalau belum tahu ikutin Kak Didi dan Ali ya. Oke, satu, Oke, siap semua. dua, tiga. Tangan ke Tangan ke atas, atas, tangan ke tangan ke depan, depan, lipat tangannya dan duduk yang manis. Jangan lupa senyumnya yang lebar. Kering gitu Putih. Yeay. Oke. Sekarang kakak mulai kisahnya ya. Jadi kisah ini tentang Nabi Daud, tapi ketika masih kecil. Nabi Daud kecil tinggal di masa pemerintahan Raja Jalut. Tahu nggak, Raja Jalut itu badannya besar sekali, tinggi, gagah banget. Tapi sayang, Raja Jalut itu jahat dan rakus. Nah, suatu hari pasukan Raja Jalut menyerang Bani Israel. Wahai rakyat Bani Israel, serahkan seluruh harta benda kalian, seluruh hasil niaga, seluruh hasil pertanian kalian. Serahkan kepada Raja Jalut yang saat ini berkuasa. Jika kalian ada yang membangkang, kalian akan mati dan rumah-rumah kalian akan kami bakar. Begitulah adik-adik kejahatan yang dilakukan oleh pasukan Raja Jalut. Setiap hari warga Bani Israel harus membayarkan harta mereka. Padahal itu jeripayah mereka. Tentu mereka tidak ingin itu terjadi seterusnya. Makanya mereka meminta pertolongan kepada salah seorang Nabiullah. Ali tahu nggak? Waktu mereka ke tempat Nabiullah, ternyata ada satu harapan. Jadi kata Nabiullah, kalian bisa saja memenangkan peperangan dengan Jalut. Dengan satu syarat, kalian harus mengangkat Talut sebagai panglima perang. Talut adalah seorang petani dan warga biasa. Warga-warga bingung. Akankah seorang petani bisa memimpin menjadi panglima perang? Tapi di sisi lain, itu adalah informasi dari Nabiullah. Otomatis bisa saja itu petunjuk dari Allah. Ya sudah, karena mereka kebingungan, akhirnya mereka pun setuju untuk mengangkat Talut sebagai panglima perang. Setelah diangkat sebagai panglima perang, Talut meminta kepada pasukannya untuk mengumpulkan seluruh warga. Wahai wargaku semua, besok pagi kita akan berperang. Kita harus melawan kejahatan dan kekejaman Raja Jalut. Aku harap semua warga yang laki-laki, dewasa, dan sehat harus ikut dalam peperangan ini. Kita akan sama-sama berjuang demi kemenangan kita. Allahu Akbar. Paman, aku juga mau ikut berperang. Kau anak kecil mau ikut berperang? Iya. Aku rasa belum saatnya, nak. Kau masih terlalu kecil. Pedang-pedang kita terlalu berat untuk kau angkat. Dan kau nanti bisa terinjak oleh kuda-kuda perang. Jangan, nak. Aku khawatir dengan keselamatanmu. Jangan ya. Tapi Paman, aku benar-benar ingin ikut berperang. Aku ingin membela teman-temanku yang sudah dibuat yatim piatu oleh pasukan Raja Jalut. Tenang saja, aku punya ketapel ini. Aku yakin dengan ketapel ini aku bisa mengalahkan semua musuhku. Baiklah, karena aku lihat tekad dan keinginanmu begitu kuat, kau kuizinkan untuk ikut, tapi tentu tidak sebagai pasukan perang. Kau di bagian perlengkapan saja ya, tapi tetap ada syaratnya. Kau tidak boleh memisahkan diri dari pasukan. Bagaimana, kau setuju? Tidak apa-apa, Paman. Yang penting aku ikut berjuang. Baiklah. Daud kecil pun diizinkan untuk ikut dalam pasukan peperangan melawan Raja Jalut.
Tiba di hari yang ditentukan, seluruh warga berkumpul. Warga laki-laki, dewasa, dan apa tadi? Sehat. Sehat. Iya, mereka berkumpul untuk mengikuti perang. Tahu nggak Ali jumlahnya ada berapa? Banyak. Iya banyak. Ada 70.000 pasukan. Wow. Banyak banget ya. Iya, Raja Tolut pun dia takjub. Kemudian untuk memimpin perjalanan, dia pun menyampaikan pesan kepada semuanya. Wahai saudara-saudaraku, hari ini kita akan berjuang dan berjihad demi kemenangan kita. Tapi perjalanan kita nanti tidak ringan dan akan banyak halangannya. Dan sebentar lagi di depan sana, kita akan menemukan satu ujian. Kita akan menemukan sebuah sungai yang berair jernih. Tapi aku harap kalian bisa sabar dan tidak menuruti hawa nafsu kalian. Aku tahu kalian semua haus dan sangat kepanasan. Tapi kalian cukup minum seperlunya saja ya. Cukup kalian ambil air 1 genggam, kalian minum secukupnya. Jangan ada yang berlebihan. Jika ada yang minum berlebihan, maka kalian tidak termasuk dalam pasukan lagi. Ingat pesanku. Allahu Akbar. Begitulah pesan Raja Talut sebelum memimpin perjalanan. Jadi tadi pesannya adalah jangan minum di sungai. Tapi di perjalanan karena terik matahari yang menyengat, ketika mereka tiba-tiba melihat titik bentuk seperti sungai, ada pasukan yang berteriak, "Lihat, ada sungai!" Mendengar itu, beberapa pasukan lantas berlari. Mereka menceburkan diri dan meminum air dari sungai itu. Tapi ada juga beberapa pasukan yang ingat dengan pesan Panglima Tolut. Mereka mempertimbangkan. Tapi kalian tahu, ada setan yang menggoda. Wahai manusia, kenapa kalian tidak mau menikmati kebahagiaan itu? Lihatlah, di sana airnya terlihat sangat segar. Bukankah kalau kalian masuk ke situ dan meminum sepuas-puasnya, kalian akan segar kembali, tidak kepanasan seperti ini? Ternyata bisikan setan cukup menggoyahkan iman pasukannya. Banyak pasukan yang ikut berlari dan meminum air di sungai itu. Sangat disayangkan. Kamu sedih nggak, Ali? Teman-temannya jadi nggak ikut lagi. Sedih. Tapi Nabi Daud kan tetap ikut kan ya Kaya? Tunggu, ini kelanjutannya. Jadi dari sekian puluh ribu pasukan itu, ternyata yang tahan dengan godaan setan hanya 310 orang, termasuk Nabi Daud kecil. Jumlahnya jauh sekali ya. Tapi Panglima Tolut percaya diri untuk tetap berangkat melawan pasukan Jalut. Nah, mereka pun melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Daud kecil tiba-tiba kebingungan. Dia merasa ada yang memanggil-manggil namanya. Wahai Daud, pungutlah aku dan teman-temanku Daud. Pungutlah aku cepat. Aku dan teman-temanku akan membantumu untuk mengalahkan Raja Jalut yang kejam. Pungutlah aku, Daud. Daud kecil kebingungan. Dia melihat ke kanan. Tidak ada yang memanggilnya. Dia pun melihat ke kiri. Pun dia tidak melihat ada yang mengajaknya bicara. Akhirnya Daud berpikiran untuk menyusur suara itu dari mana asalnya. Pelan-pelan dia mengikuti suaranya. Pungutlah aku dan teman-temanku, Daud tertuju pada batu-batu kecil di sudut sana. Ternyata, tahu nggak Ali, batu-batu itu yang bicara kepada Daud.
Oh, batu. Aku tadi udah merinding, Kak. Aku pikir itu Iya, makanya Kak Didi kasih bocoran langsung. Soalnya Kak Didi nggak tega lihat kamu gemeteran. Gemeterannya iya. ngalahin orang kelaparan. Nah, begitu. Terus Kak, Uh, terus. terus karena mendengar itu, Daud pun memungut batu-batu itu. Dia memungut satu, masuk lagi kantong, masuk lagi. Nah, ketika Daud memungut itu, ada dua pasukan yang memperhatikannya. Hai Daud, apa yang kau lakukan? Apa yang sedang kau punguti itu, Daud? Aku mengambil batu-batu ini karena mereka memintaku untuk mengambilnya. Maksudmu, batu-batu itu berbicara denganmu dan memintamu untuk memungutnya, memungut mereka, begitu? Iya, benar begitu. Mereka memanggil-manggil aku dan meminta aku untuk memungutnya. Katanya mereka akan membantuku dalam peperangan nanti. Daud, kau pasti hanya menghayal. Mana mungkin batu-batu bisa bicara, Daud. Tapi ya sudahlah, nanti jangan terlalu banyak kau pungut ya. Nanti kita bisa tertinggal dengan pasukan kita yang lain. Ayo cepatlah, pungut seperlunya saja. Baik, Paman. Daud pun bergegas memasukkan batu secukupnya dan kemudian mengikatkannya di celananya. Dia pun berlari menyusul pasukan yang lain. Paman, tunggu! Sesampainya di medan perang, pasukan Tolut terkejut melihat betapa banyaknya pasukan Raja Jalut. Banyak sekali. Tapi karena Panglima Tolut pemberani, dia pun meyakinkan kepada semua pasukannya. Tenang, kita akan dibantu oleh Allah. Begitu katanya. Makanya Panglima Tolut membagi pasukannya menjadi 3 bagian. Wahai saudara-saudaraku, ingatlah dengan apa yang telah aku sampaikan. Kita semua bergerak sesuai dengan posisi dan tugas kita masing-masing. Pasukan panah, pasukan penyerang, pasukan yang di tengah, yang di kanan dan di kiri, semua bersiap dan semua ikuti instruksi yang sudah aku beritahukan kemarin. Kalian siap semuanya? Siap. Baiklah, mari kita berjuang bersama-sama. Semuanya bergerak. Dan pedang-pedang saling mengejar. Peperangan itu berlangsung begitu seru. Tapi yang bisa kita lihat adalah luar biasa, sesuatu hal yang luar biasa karena sekian banyak pasukan Raja Jalut ternyata bisa dikalahkan oleh pasukan Panglima Tolut. Banyak sekali semuanya yang berguguran. Tapi sayangnya ketika antar pemimpin itu berhadapan, Panglima Tolut terjatuh oleh hempasan tangan Raja Jalut. Raja Jalut kemudian siap untuk menyerang langsung Panglima Tolut untuk membunuhnya. Kalian lihat, pemimpin kalian yang kalian bangga-banggakan pun kalah olehku. Dia pun tumbang olehku. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan aku. Akulah Raja Jalut, si raksasa yang paling hebat. Tolut, inilah saat kematianmu, Tolut. Rasakanlah senjataku ini, Tolut. Ketika Raja Jalut mengayunkan pedangnya, diam-diam Daud kecil menyiapkan ketapelnya. Ketapelnya itu pelurunya mengenai pedang Raja Jalut. Tiba-tiba pedang itu pecah berkeping-keping. Raja Jalut pun kebingungan. Siapa yang berani-beraninya menghancurkan senjataku? Maju, aku ingin tahu siapa orangnya. Akulah pelakunya.
Kau anak kecil, kau yang telah menghancurkan senjataku. Beraninya kau. Hah, aku akan mengambil pedangku. Aku juga berani melawanmu. Oke, baiklah. Sekarang aku akan Raja Jalut membuktikan kepadamu. ternyata tidak peduli bahwa musuhnya adalah anak kecil. Raja Jalut tetap mengayunkan pedangnya. Dia mulai mengarahkan pedangnya kepada Daud kecil. Tapi Daud pun tidak bergeming. Dia menyiapkan ketapelnya dan menaruh fokus. Dia mengarahkan pelurunya ke kepala Raja Jalut. Dan Ali tahu nggak apa yang terjadi? Enggak. Hiu, kena. Peluru itu langsung mengenai kepala Raja Jalut. Raja Jalut pun tiba-tiba dia ambruk. Dalam hitungan detik, Raja Jalut menghembuskan nafas terakhirnya. Melihat kejadian itu, Panglima Tolut berusaha bangkit dari jatuhnya dan menghampiri Daud kecil. Nak, terima kasih, Nak. Akhirnya, kau yang sempat kami ragukanlah yang berhasil menyelamatkan kami semua. Tentunya dengan bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar, Panglima. Semuanya atas izin Allah. Ya, benar-benar. Wahai saudara-saudaraku, hari ini kita belajar dari Daud bahwa bukan kekuatan fisik dan pasukan yang besar yang bisa memenangkan pertempuran, tapi tekad, iman, dan keinginan yang kuat, itulah yang membuat kita menang. Segalanya, kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wah, jadi semua warga Bani Israel akhirnya merayakan kemenangannya. Mereka tidak lagi harus membayarkan harta-harta mereka kepada pasukan Raja Jalut. Begitu Ali kisahnya Nabi Daud. Oh, keren banget kisahnya ya Kak ya. Aduh, aku pengen Kecil-kecil. Iya kan? Aku pengen Kecil-kecil tapi Nabi Daud bisa ikut berpartisipasi menjadi pasukan perang. Dan dia yang pemberani membuat pasukannya menang. banget. Iya, pemberani dan hebat ya Kak ya. Aku pengen seperti Nabi Daud, pemberani, hebat. Bisa nggak ya Kak ya? Bisa sekali. Makanya Bisa? kisah-kisah Nabi itu memang disampaikan untuk ditiru. Oh, Jadi untuk Ali menjadi- harus meniru ya teladan-teladan kisah Nabi kita. Iya. Aku sih dari dulu emang idolaku para nabi, Kak. Aku juga dari tadi tuh, dari awal cerita tuh, aku udah pegang timnya Nabi Daud loh, Kak. Sama Kak Didi juga pegang Nabi Daud timnya. Kak Nur gimana? Sama. Kak Nur tim Raja Jalut apa timnya Nabi Daud? Nabi Daud dong. Berarti kita semua sama tos. Nah, Ali, kan tadi Kak Didi udah cerita tentang Nabi Daud. Sekarang gantian dong, Ali. Kisah Nabi Sekarang Sulaiman. giliran Mana? Giliran aku ya? Iya dong. Oke deh. Iya dong. Sekarang ceritanya. Kak Iya Didi, dong, sekarang. sekarang. Iya. Tentang Nabi Sulaiman ya? Nabi Sulaiman ya Kak Didi ya? Ali, Kak Didi kan udah hafal banget sama kamu. Kalau gerakannya Ali kayak gitu mencurigakan, pasti Ali lupa lagi ya sama ceritanya. Tadi sih inget banget. Tadi pagi masih inget banget. Coba. Begini kisahnya. Ini adalah kisah tentang Nabi Sulaiman. Kalau besok aja boleh nggak ceritanya, Kak? Kan kita janjinya sama adik-adik semuanya hari ini.
Aduh, gimana ya? Hmm, pada Kamu suatu pasti hari, diingat. Kamu Kak Nur, kenapa? Aku lupa. Kebiasaan deh Ali deh. iya nih Ali Kak nih. Nur, tolongin aku dong. Gantiin aku cerita kisah Nabi Sulaiman. Hmm, tuh Kak Didi kebiasaannya terus terjadi seperti itu. Dia yang mau cerita tapi lupa terus. Ali. Ya udah berarti Please biar Kak, please. pakai please lagi Kak. Ya udah Ali, biar Kak Nur ya yang meneruskan cerita Nabi Sulaiman ya. Baiklah, tapi lain kali Ali nggak boleh lupa-lupa lagi. Kalau sudah menyanggupi harus bertanggung jawab. Jadi harus diingat-ingat ceritanya, dibaca-baca lagi bukunya. Oke deh, I love you Kak Nur, makasih. Aku nggak love, Ya sudah. kamu nggak love sama aku Oh, Ali. iya, love you Kak Didi. Love you too. Nah, sekarang Kak Nur yang cerita ya. Ali duduk aja ya di sini ya, duduk di sini ya. Kalau nanti mau pipis, Ali harus bilang, nggak boleh diem-diem tahu-tahu basah. Ih, Kak Nur jangan cerita rahasia aku dong. Ketahuan. Aku kan semenjak sekolah udah nggak pernah ngompol lagi, Kak. Iya, Ali udah nggak pernah ngompol lagi loh, Kak Didi. Sekarang dia pintar, nggak pernah ngompol lagi ya. Baiklah, sekarang Kak Nur yang cerita ya. Ceritanya tentang Nabi Sulaiman. Nah, simak baik-baik ya, adik-adik ya. Baik, pada suatu hari, di zaman pemerintahan Raja Daud alaihissalam, ada seorang ibu muda. Ibu muda itu memiliki seorang bayi yang lucu sekali. Pada hari itu, ibu muda itu kehabisan airnya. Kehabisan air di rumahnya. Maka ia pun tidak mencari air ke atas bukit. Tapi karena bukitnya jauh, tinggi dan cuaca hari itu sangat terik, maka ibu muda itu tidak bisa mengajak si bayi. Lalu ia menuju ke rumah temannya, tetangganya, untuk menitipkan bayinya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cekrek. Oh, kau. Ada apa, saudaraku? Kak Fulan, aku mau minta tolong. Air di rumahku stoknya sudah habis. Aku mau ambil ke atas bukit sana. Tapi siang ini terik sekali. Aku tak tega membawa dia. Bolehkah aku menitipkan bayiku kepadamu? Tentu saja boleh. Biar bayimu buat teman bayiku. Sini, kemarikan bayimu. Kau pergilah ke sana. Bayimu akan aman bersamaku. Titip ya. Ya, kau tenang saja. Baiklah, Ibu aku muda. pergi dulu ya. Terima kasih banyak sebelumnya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ibu muda itu pun lalu pergi untuk mencari air ke atas bukit. Dan yang tinggal adalah Ibu Fulanah beserta kedua bayi. Pada saat dia sedang menunggu bayinya, tiba-tiba matanya menangkap ada beberapa ekor tikus yang berlari di depannya dan menuju ke gudang penyimpanan makanannya. Ibu Fulanah pun langsung bangkit dari duduknya. Ia pun langsung mengejar tikus-tikus itu. Kau tidak boleh memakan makanan persediaan makananku. Makananku bisa habis kalau kalian makan. Ibu Fulanah itu pun mengejar tikus-tikus itu ke dalam gudang, ke kolong-kolong lemari, ke belakang tempat penyimpanan gandum. Tapi tikus-tikus itu begitu lincah dan terus berlari. Karena terlalu asik, terlalu sibuk mengejar tikus-tikus itu, Ibu Fulanah lupa. Dengan apa adik-adik? Dengan dua bayi yang ditinggalkannya di teras rumah. Ternyata tanpa dia sadari,
ada bahaya yang sedang mengintai bayi itu. Sosok hewan yang kelaparan. Hewan itu lalu menghampiri bayi si Ibu Fulana. Dia mencabik-cabik selimut bayi itu dan lalu membawa pergi bayinya ke dalam hutan. Bayi yang satunya pun menangis dan menangis menjerit-jerit. Mendengar tangisan bayi itu, Ibu Fulana pun tersadar. Oh, bayi. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Adik-adik sudah tahu kan? Ibu Fulana pun melihat selimut bayinya sudah compang-camping, dicabik-cabik serigala, dan bayinya sudah tidak ada. Maka Ibu Fulana pun menangis. Anakku dimakan oleh serigala. Anakku. Di tengah kesedihannya, datanglah setan yang membisiki Ibu Fulana. Fulana, untuk apa kamu menangis seperti itu? Bukankah di sini tidak ada orang yang melihat? Kenapa tidak kamu tukar saja itu kain bayimu dengan bayi dia, supaya mereka mengira memang yang diambil serigala itu adalah bayinya. Dengan begitu kamu masih memiliki bayi. Ibu Fulana terbujuk oleh bisikan setan itu. Dia lalu mengikuti saran setan itu dan menukar selimut hijau milik bayi si ibu yang mencari air dengan selimut baru yang diambilnya dari dalam rumah. Ia mengganti selimut itu dengan selimut berwarna biru. Dan selimut hijau itu ia cabik-cabik, ia buat seolah habis dicabik-cabik oleh serigala. Ia lalu menggendong bayinya. Bayi yang sebenarnya bukan bayinya, tapi bayi milik si ibu muda. Anakku, jangan menangis anakku. Saat dia sedang menimang bayi itu, ibu muda itu pun kembali dari mencari air di bukit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kau sudah kembali. Iya, terima kasih ya. Aku sudah selesai mengangkat air-air dan aku taruh di rumah. Sekarang aku ingin menjemput bayiku. Terima kasih ya sudah mau aku titipin. Saudaraku, aku ingin meminta maaf padamu. Tadi saat aku mengejar-ngejar tikus yang memasuki lumbung persediaan makananku, ternyata bayimu. Apa yang terjadi? Bayimu dimakan Kenapa oleh dengan serigala. bayimu? Kenapa dengan Aku ikut bayiku? bersedih. Bayimu Tidak dimakan mungkin. serigala. Kau lihatlah, selimutnya compang-camping. Sabarlah saudaraku. Mendengar suara ibunya, bayi yang berada dalam gendongan Ibu Fulana pun menangis. Cup nak. Maka ibu muda itu pun langsung spontan melihat sang bayi yang ternyata adalah bayinya. Itu bayiku. Aku hafal betul suara dan mukanya. Aku yakin itu bayiku. Aku gak mungkin lupa muka dan suara bayiku. Itu bayiku. Ini bayiku.
Bagaimana mungkin kau mengaku-ngaku? Kau lihat sendiri selimut bayimu sudah compang-camping. Kau sekarang mengaku-ngaku ini bayimu. Bayiku, ini bayiku. Aku tahu kesedihanmu, tapi ini adalah bayiku. Jangan kau sembarangan mengaku-ngakunya ya. Bayiku. Ribut-ribut itu pun terdengar oleh warga. Warga pun berdatangan ke tempat itu untuk melihat apa yang sesungguhnya terjadi. Setelah mengetahui kejadian yang sebenarnya, maka para sesepuh pun mengambil permusyawaratan untuk membawa masalah ini kepada raja. Aku pikir ini tidak mungkin terselesaikan di sini. Bagaimana kalau kita bawa ke peradilan kerajaan? Sepertinya akan segera selesai dengan kebijakan dari raja. Kau benar. Kita akan membawa masalah ini kepada raja. Raja kita adalah raja yang adil dan bijaksana. Tentu dia dapat memutuskan masalah ini dengan sebaik-baiknya. Mari ibu-ibu. Mari ibu-ibu ikut kami, kita menghadap kepada raja. Maka para sesepuh dan warga pun membawa mereka menghadap raja. Dan kini mereka sudah berada di kerajaan Nabi Daud. Nabi Daud telah mendengar semua penuturan dari warga dan dari kedua ibu itu. Ia lalu bertanya, baiklah, untuk memutuskan masalah ini, tentu aku perlu bukti. Apakah ibu-ibu punya bukti yang kuat untuk mengakui bahwa bayi ini adalah bayi kalian? Dengan segera Ibu Fulana pun menyahut, tentu saja Baginda, aku punya bukti yang kuat. Bayiku yang kutinggalkan memakai selimut berwarna biru. Dan bayi ini memakai selimut berwarna biru. Sedangkan selimut ibu muda ini, anak bayinya selimutnya berwarna hijau. Ya, jadi ini adalah bayiku. Ibu muda, benar yang dikatakan oleh Ibu Fulana? Memang benar, Baginda. Selimut anakku berwarna hijau. Tapi aku yakin itu wajah dan suara anakku. Aku mengenalinya, aku mengenali anakku sendiri, Baginda. Baiklah, aku merasa aku sudah mendapatkan bukti yang cukup kuat untuk menentukan siapa yang sebenarnya adalah ibu dari bayi ini. Maka keputusanku adalah ibu bayi ini adalah Ibu Fu. Tunggu, Baginda. Nabi Sulaiman yang berada dalam persidangan itu pun meminta izin kepada ayahnya untuk menyampaikan pendapatnya. Baginda, izinkan aku untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini. Silahkan anakku. Ibu Fulana, berikan anak itu kepadaku. Kau pegang saja selimutnya. Baiklah, demi keadilan, aku akan membelah anak ini menjadi dua. Bagaimana ibu-ibu? Pangeran, jika menurutmu itu adalah keputusan yang paling adil, aku akan menerimanya. Silahkan lakukan apa yang menurut pangeran itu paling adil, kata Ibu Fulana. Tapi bertolak belakang dengan Ibu Fulana, si ibu muda langsung menangis dan bersujud di kaki Nabi Sulaiman. Kumohon, jangan lakukan itu, Pangeran. Kumohon, jangan lakukan. Biarlah anak itu menjadi anaknya. Tapi aku mohon, jangan kau lakukan itu. Jangan kau belah anak ini menjadi dua, Pangeran. Aku mohon, jangan. Nabi Daud yang menyaksikan kedua reaksi ibu pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Kini dia tahu apa yang harus dia putuskan. Anakku Sulaiman, terima kasih. Kau telah mengingatkanku dari keputusan salah yang akan aku ambil tadi. Sekarang aku tahu keputusanku yang benar adalah bahwa ibu kandung bayi ini adalah
ibu muda ini. Karena seorang ibu tidak mungkin tega anaknya disakiti. Seorang ibu akan merelakan dirinya untuk anaknya, agar anaknya tidak disakiti. Serahkan bayi ini kepada ibu muda ini. Dan kau, Ibu Fulana, aku turut berduka cita atas kepergian anakmu. Tapi karena kau telah berbohong dan mengaku-ngaku bayi itu adalah bayimu, maka kau tetap harus mendapatkan hukuman yang adil. Nah, begitulah adik-adik ceritanya, kisahnya. Kak, Ali ketiduran gak tuh, Kak? Ali, Ali, Ali. Loh, kok nangis? Kamu terbawa suasana ya, Ali ya? Kamu terharu ya dengan ceritanya ya? Aku sedih, Kak. Aku nggak punya ibu yang menyayangiku seperti ibunya bayi itu. Oh, Aku nggak punya ibu karena aku boneka. Kamu jangan sedih. Kamu kan punya Kak Didi dan Kak siapa? Hayo. Kak Nur. Iya. Kan kamu punya kita berdua. Lalu siapakah yang melahirkanku ke dunia ini, Kak? Kan kamu boneka, kamu dibuat dengan tangan. Kamu adalah karya. Tapi Kak Didi mau jadi mama aku, kan? Jadi mamaku ada dua deh. Mamaku jadi yang satu Kak Nur, satu lagi Kak Didi. Mama Didi, I love you. Ya udah buat kamu Kak Didi nggak apa-apa deh. I love you Ali. Asyik, aku punya mama sekarang dua. Ali. Sekarang udah jam berapa? Tahu nggak? Wah, udah jam 5 tuh, Kak. Udah deket ya sama waktu buka puasa. Kamu rencananya buka puasanya pakai apa? Ada donat, ada es buah, ada ayam goreng, sop ayam, ada rendang. Aku kayaknya udah gak sabar pengen makan semuanya biar kenyang. Nggak boleh itu. Coba tanya Kak Nur. Kak Nur, boleh nggak Kak buka puasanya banyak-banyak kayak gitu? Nggak boleh, kalau kekenyangan nanti perut kamu malah bisa sakit, Ali. Udah gitu kalau kekenyangan nanti kamu malah ngantuk, jadi nggak bisa sholat deh. Oh gitu, pantesan aku waktu hari apa itu kekenyangan. Aku jadi kelewatan sholat maghrib, jadi nyesel banget deh, Kak. Iya, makanya jangan kenyang-kenyang ya. Tahu nggak Ali, ada lagu loh yang mengingatkan. Apa Kak? Sudah jam 5. Moms mau siap-siap menyiapkan berbuka. Iya. Oke, kalau kayak gitu, gimana kalau kita tutup sesi sore hari ini dengan menyanyi? Oke deh, nyanyinya kita sebentar aja ya. Karena Mom kan pasti pada sibuk mau nyiapin berbuka. Oh iya. Buat anak-anak. Kita mau cuma nyanyi kasih tahu aja. Atau kita mau salam-salam kita aja? nyanyinya kapan-kapan aja, Kak. Nyanyinya kapan-kapan aja ya. Cuma kita mau ngingetin aja kalau berbuka puasa itu, kalau makan itu ada tata caranya, nggak boleh kekenyangan, ya? Iya. Kan itu ya kayak makanlah ketika kamu lapar dan berhentilah sebelum kamu kekenyangan. Iya, betul. Iya. Oke, adik-adik, itu tadi ya cerita dari Kak Nur dan Kak Didi. Kakak, aku boleh tutup sama pantun nggak? Oh, kamu mau pantun? Oke, boleh. Iya. Coba mana pantunnya? Jalan-jalan beli rambutan. Cakep. Rambutan ditaruh di atas meja. Cakep. Tetaplah jaga kebersihan dan kesehatan meskipun kita di rumah aja. Yeay, kamu pinter banget deh, Ali. Iya. Ya, bener ya adik-adik, kita semua harus jaga kesehatan dan kebersihan meskipun hanya di rumah aja.
Iya, kita ucapin terima kasih dulu nih Kak sama yang undang kita. Iya. Siapa Kak? Terima kasih untuk Mothers and Baby Indonesia. Terima Iya. kasih juga untuk Mam semuanya yang lagi menemani si Iya. kecil. Dan adik-adik yang baik-baik ya. Terima kasih ya. Nah, Oke, kita dari mana Kak? saya Kak Didi dan ada Kak Saya Kak Nur dan Nur. Ali. Kita dari Rumah Dongeng Pelangi. Yeay. Kita terima Iya. kasih ya. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat nyiapin buka ya Ali dan Kak Nur. Oke, dadah.